Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilhan Mansij dengan NIM 121-21009. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Life Cycle Risk Assessment of Nanoparticles in Freshwater. Ini sebagai tugas UAS dari mata kuliah Teknologi Hijau. Selanjutnya di sini ada jurnal yang saya gunakan. Ini ada mengambil dari Science Direct. Judulnya seperti tadi yang telah dijelaskan di awal, bahwa judulnya adalah A Life Cycle Risk Assessment of Nanoparticle in Freshwater. Selanjutnya masuk ke pendahuluan. Pertama ada latar belakang. Sini saya membuat jadi beberapa poin. Jadi presentasi kali ini saya membentuk beberapa poin yang akan dijelaskan. Seperti pertama ada latar belakang. Pertumbuhan populasi global dan permintaan pangan yang meningkat mendorong penggunaan pestisida dalam pertanian. Tetapi hal ini menimbulkan dampak lingkungan yang sangat signifikan. Jadi seperti yang kita ketahui dari pertanian, seperti hal itu banyak menggunakan pupuk pestisida. Nah, ini menjadi salah satu bahasan utama dari jurnal di sini. Yang kedua, B, nanopestisida dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dengan stabilitas, efektivitas, dan pelepasan yang ditargetkan. Tetapi dampak lingkungannya belum sepenuhnya dipahami. Jadi pestisida yang digunakan di sini adalah nanopestisida yang akan kita cek menggunakan nantinya LCA dan juga ada beberapa metode lainnya, tapi kita fokusnya terhadap LCA. Yang C, risiko ekologis nanopestisida terhadap organisme non-target, misalnya seperti fotosintesis tanaman, kematian larva, dan juga deformitas ikan. Masih kurang diteliti. Selanjutnya ada Life Cycle Assessment, LCA, diperlukan untuk menilai dampak lingkungan dari produksi hingga pembuangan. Tetapi tantangan utama adalah kurangnya faktor karakterisasi CFS untuk material nano. Tujuan penelitian Tujuan dari penelitian dari jurnal yang kita bahas ini adalah mengevaluasi dampak lingkungan dan risiko ekologis dari imidacloprid, imidacloprid IMI, dan nano IMI menggunakan pendekatan LCA dan model U-Stock Simple Box for Nano. B. Membandingkan risiko siklus hidup kedua formulasi pestisida untuk menentukan apakah nano IMI lebih ramah lingkungan. Jadi ada dua yang akan kita bandingkan, yaitu ada IMI itu tersendiri dan juga nano IMI. Ini masuk ke metode yang digunakan, seperti tadi yang sudah jelaskan, sebenarnya di jurnal ini menggunakan 4 metode. Yang pertama itu yang jelas kita menggunakan LCA, Life Cycle Assessment. Cakupannya adalah cradle to get, produksi bahan baku hingga produksi pestisida. Fungsional unit 1 kg produksi pestisida dan aplikasi per hektar. Sumber data ini mengambil dari data jurnal jurnal tersebut ini mengambil data-data dari paten, publikasi ilmiah, dan juga database eco-event. Asumsinya adalah komponen inert dianggap sama untuk kedua pestisida. Tidak ada emisi selama produksi, sistem reaktornya tertutup. Kedua, metode yang digunakan adalah simple model lingkungan multimedia. Simple Box untuk EMI dan Simple Box for Nano, SB4M. Untuk Nano EMI digunakan untuk memprediksi distribusi pestisida di udara, air tawar, tanah, dan juga sedimen. Skenario hujan. Jadi model lingkungan multimedia ini juga ada dari skenario hujannya, seperti hujan terbatas, normal, dan juga berat. Selanjutnya ada perilaku nano IMI. Skenario 1 ada agregasi heterogen sebagai proses pengulangan. Skenario keduanya ada agregasi heterogen sebagai transformasi partikel tetap ada di sistem. Selanjutnya metode yang ketiga itu ada faktor karakterisasi dari CFS. Efek faktornya adalah berdasarkan data toksisitas data organisme air, misalnya seperti Daphnia magna, ikan zebra. Fat factor, waktu tinggal pestisida di lingkungan. Exposure faktornya bioavailabilitas pestisida untuk organisme. Yang keempat, metode yang digunakan adalah analisis sensitivitas dan ketidakpastian.
Lanjut ke hasil dan juga diskusi. Langsung ke seperti dampak produksi. Dari dampak produksinya ini adalah nano IMI, nano IMI memiliki dampak ekotoksisitas 4 kali lebih tinggi daripada IMI yang biasa. Yaitu nano IMI ini berada di nilai 4,63 kali 10 pangkat 3. Kalau yang IMI biasa ini 1,18 kali 10 pangkat 3 cTUE. Karena proses enkapsulasinya yang sangat kompleks. Ada juga masuk ke hotspot lingkungan, IMI sintesis intermediat kimia 2 nitro nitroimino imino imidazolin. Nano IMI proses enkapsulasinya 62,6% dampak. Yang kedua itu distribusi lingkungan. IMI masuk ke air tawar dalam proporsi yang besar. Kalau nano IMI ini sebagian besar terikatnya di tanah. Selanjutnya ada risiko ekologis air tawar. CFS nano IMI lebih rendah daripada IMI dan nanopartikel logam, misalnya Ag dan juga CuO. Impact score IS IMI 411 sampai dengan 6,12 kali 10 pangkat 6 CTOE tergantung dari hujan. Jadi MI ini sangat tergantung dengan hujannya. Seperti tadi yang dijelaskan itu ada yang hujan dan yang besar sampai yang rendah. Nano WMI 0,012 hingga 6,93 kali 10 pangkat 6 CTOE lebih rendah 2 sampai 5 orde dan magnitudo. Keempat, risiko integrasi produksi sampai end of life. Namun MI menunjukkan risiko lebih rendah dibandingkan IMI, kecuali pada skenario hujan terbatas. Kesimpulan dan juga rekomendasi, nano MI berpotensi sebagai alternatif ramah lingkungan dengan resiko ekologis lebih rendah, terutama pada fase penggunaan. Jadi antara IMI dan juga nano IMI ini eh, yang lebih alternatif untuk ramah lingkungan adalah menggunakan nano EMI. Keterbatasannya dari nano EMI adalah data toksisitas nano EMI masih terbatas. Model belum sepenuhnya mencakup dampak jangka panjang di tanah. Untuk rekomendasinya adalah pengembangan sintesis nano EMI yang lebih hijau, pemantauan lapangan untuk validasi model, regulasi ketat untuk penggunaan nanopestisida. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.